sama mati kalau itu nggak salah. Mati. Ya, selamat pagi pendengar. Jumpa lagi di acara Wanita dan Keluarga untuk hari ini, hari Senin, di hari yang ke-19 bulan Januari 2015. Pagi ini saya Bu Suhardi, ada Mas Bambang di meja operator, ada juga Mbak Yeni pengarah acara. Seperti biasa hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pagi ini kita akan berbincang tentang keunggulan bersaing. Ada Mas Hari Santoso dari Sepakat untuk Sehat Manajemen. Pagi Mas Hari. Selamat pagi Mbak Uti. Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Agak ribet sedikit. Cuaca memang begini, mudah-mudahan tetap sehat gitu ya. Semangat. Cuaca meskipun mendung tapi tidak semendung hatiku gitu. Keunggulan bersaing, nanti pendengar juga bisa gabung 5346817 dan 5482961. Ya. Jadi ke depan suka tidak suka kita akan masuk dalam persaingan. Saat ini pun kita juga masuk dalam persaingan yang demikian sengit, terutama bagi kalangan anak-anak muda atau para lulusan, baik lulusan dari tingkat pendidikan dasar menengah maupun pendidikan tinggi. Nah, tentu saja kita perlu memiliki keunggulan dalam bersaing. Supaya apa? Supaya dilirik perusahaan. Supaya apa? Supaya dilirik konsumen. Supaya apa? Supaya kita juga mampu mungkin dilirik oleh masyarakat di dunia, bukan dunia lain ya, di dunia internasional, dunia lain nanti kau wajin awake dhewe ya kan. Nah, untuk itu maka yang pertama kita perlu mengasah kemampuan diri. Di setiap sekolah atau setiap lulusan perguruan tinggi pun mereka akan membekali keterampilan akademis, kompetensi akademis, bukan keterampilan, kompetensi akademik. Suka tidak suka, ijazah kita mencerminkan dari ilmu yang kita pelajari. Nilai itu adalah merupakan cerminan dari ilmu yang kita pelajari. Terserah, mudah-mudahan nilainya memang sebenarnya ada representasi tingkat pengetahuan kita. Karena itu maka agar kita memiliki daya saing, yang pertama perlu diperhatikan kontennya. Konten diri kita itu apa sih gitu. Konten itu isinya seseorang lulusan itu apa. Yang pertama memang suka tidak suka ya harus lulus secara akademis ya kan, dan ada ijazahnya, tersertifikasi, ada bukti sertifikatnya. Karena itu berkaitan dengan legitimasi, berkaitan dengan pengakuan dari tingkat jenjang yang Anda raih. Jangan sampai ijazah gak diurus ya kan, sampai gak ikut wisuda sampai, atau misalnya menunda ijazah gak dijogok-jogok, itu kan ya repot gitu. Nah, itu perlu bukti administrasi. Tapi yang lebih penting lagi yang disebut kompetensi pengetahuan itu benar-benar Anda tidak cuma pintar secara akademik, tapi betul-betul tahu apa yang Anda ketahui. Tahu apa yang Anda ketahui. Kalau di SMK misalnya, ketika seseorang ngambil jurusan tata busana misalnya, dia tahu persis apa yang diketahuinya, ilmu tentang tata busana itu tahu persis. Karena itu di SMK itu kan ada ujian profesi ya, menguji kompetensi tentang jurusan ya, kompetensi tentang jurusannya itu bagaimana gitu, uji kompetensi jurusan tadi. Nah, ini perlu, jadi pengetahuan terhadap ilmu yang Anda miliki. Jangan sampai kita mungkin dengan gelar banyak tapi ditakoni ilmu yang Anda ampuh malah tidak ngerti gitu. Jadi makanya dalam belajar anak-anak kita dorong supaya dia tahu apa yang diketahuinya. Jangan sampai dia tidak tahu apa yang diketahuinya. Yang lucu, ini sudah mulai mendekati pendaftaran SNMPTN kalau saya tidak salah. Artinya begini, data-data itu dimasukkan untuk diolah, kemudian nanti muncul jalur undangan. Nah,
tolong anak-anak diarahkan untuk tahu apa yang ingin dipelajarinya kelak gitu. Jangan cuman sekedar juku jurusan sing gak favorit ae, cek kon cepet diterima gitu kan ya. Iki soro iki ya. Yang penting masuk ya, Yang gitu penting ya. masuk. Ini motifnya dua. Satu, motifnya memang ingin membuat anak itu bisa diterima di PTN dengan jurusan yang dia sendiri bingung. Yang kedua, motifnya adalah, mohon maaf, kalau sekolah itu yang masuk SNPTN banyak atau yang terima jalur undangan itu banyak misalnya, maka yang terjadi nama sekolahnya kan keangkat. Nah, jadi anak dalam hal ini korban dalam tanda kutip motif dari sekolahnya. Mudah-mudahan yang penting masuk PTN kan begitu yang ya. penting kuliah, yang penting masuk PTN, wah soro jurusannya mbuh sak kecekele gitu, wah. Sehingga ketika dia diterima, mari kuliah ambil jurusan ini, kuliahnya mata kuliahnya apa lah, kon biyen kuliah ya opo lho. Terus kan lulus dadi opo? Mbuh gitu kan ya. Aku deh yo bingung wong kon milih mbek merem gitu kan ya. Sekarang informasi benar banyak Mas Arya. Ya, sekarang itu memang perlu dicari tahu. Jadi Ya. kalau misalnya siswanya mau diarahkan kemana, arahnya memang lebih baik diarahkan sesuai kompetensi yang dimiliki siswa, supaya dia tahu kelak apa yang diketahuinya. Gitu. Kita buka ya. Ya. Sudah ada yang gabung kayaknya. Ya. Selamat pagi. Tidak ada ya. Nah, jadi itu perlu ya track recordnya dari capaian-capaian ilmu yang dicapai siswa. Orang tua juga sama. Yang penting kon kuliah di negeri nak, nulis jurusan apa ya terserah kon. Pokoknya kuliah di negeri gitu Pokoknya ya. kuliah nang negeri gitu ya susah sudah ya kan. Apalagi ternama gitu ya. Apalagi ternama. Ya ini makanya perlu diperhatikan akreditasi jurusannya apa, akreditasi prodinya apa. Karena ini nanti kaitannya ketika dia nanti lulus, ijazahnya itu kalau saya tidak salah akreditasi jurusan atau prodinya itu ada syarat minimalnya. Nah kalau syarat minimal itu tidak terpenuhi, lah eman kuliah di universitas dia terkendala oleh akreditasi jurusan. Ada yang gabung, selamat pagi. Halo. Enjang Ibu, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Halo. Bu Hajatul Majid monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan ya Mas Bambang. Ini pertanyaannya kayak ujian disertasi gitu ya. Berat. Pertanyaan berat, jawabannya ringan Mas Ari. Bu Haji Abdul Majid tadi. Bu Haji Abdul Majid, perlu kita ketahui bahwa keberhasilan seorang anak, keberhasilan dan kebahagiaan hidup anak dalam keberhasilan hidupnya dalam meraih profesi tertentu apabila dia sangat menyukai bidang yang digelutinya. Bahkan ketika orang itu sangat suka kemudian berprofesi di sana, bekerja itu menjadi tidak seperti bekerja. Bekerja itu menjadi seperti bermain-main, tetapi dia mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa dari profesionalitasnya. Cukup banyak lah teman-teman kita yang sepertinya main-main di televisi itu kan, tapi mereka benar-benar bekerja. Dan dia nikmati itu sampai kemudian dia merasakan itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya. Nah, mengenai kepada apakah kuliah negeri swasta, yang perlu kita pikirkan adalah kompetensi apa sih yang mau didapat oleh anak-anak kita. Kalau kompetensinya itu bisa didapat di negeri, anak kita mau mengambil itu di negeri dengan akreditasi prodinya itu A atau B misalnya, maka itu menjadi sesuatu yang dianjurkan, karena bagaimanapun juga akreditasi itu menjadi ukuran standar pelayanan di perguruan, pelayanan pembelajaran di suatu satuan pendidikan, apakah itu SMA atau perguruan tinggi. Nah ini balik kaya wong dinas aku terang-terang. Yang kedua tutup di lali. Nah kalau tidak ketemu di swasta bisa kalau tidak ketemu di negeri bisa ketemu di swasta. Di swasta yang paling penting dia belajar secara bersungguh-sungguh, kompetensinya dapat terasa dengan baik, dan kemudian dia punya link dengan para praktisi, karena di swasta itu lebih banyak, terutama yang kuliah malam hari adalah para profesional, para pekerja, sehingga linknya lebih mempermudah dia, tidak hanya untuk sekedar nanti candelan buat bekerja, tapi juga tambahan wawasan dari dunia praktisi, itu juga jauh lebih baik. Maka kemudian perlu dipertanyakan alasannya, mengapa sih kamu kuliah di situ? Itu perlu ditanya kepada anak-anak kita. Tugas kita mungkin memberikan wawasan. Keputusannya kita serahkan kepada anak-anak. Karena anak-anak sendiri pun sebenarnya dalam memutuskan kuliah itu masih belum kuat benar minatnya. Kalau dia, ada tidak banyak anak yang kuat minatnya maksud saya. Ada yang anak masuk ke perguruan tinggi karena satu, atas saran orang tua, juga sarjana ekonomi yang lulus jadi direktur, direktur perusahaan dewe, gak masalah. Ya, terus yang kedua dia atas dorongan teman-temannya, ya kan, dorongan teman-temannya, apa namanya, mlebu kono jurusan ini favorit gitu ya kan, dan lain sebagainya. Yang ketiga wedi pacar hilang. Ada yang dia kuliah sampai ngetut, wis gak ngerti aku jurusan apa, pokoknya melok, gak cocok sampai sementing pacarku gak hilang, dilalam marang lulus pacarnya dirabi dosen misalnya kan, gak usah ketawa Bu. Yang keempat, sampai lali aku, yang keempat adalah mereka yang menurut dia ini paling baik, tapi tidak berdasarkan suatu landasan yang baik, suatu wawasan yang baik. Tugas kita mengingatkan untuk ruginya, ya the reason for why-nya itu. Alasanmu kenapa sih kamu harus kuliah di sana, itu harus secara logis bisa diterima. Tapi sebenarnya yang paling nyaman adalah ketika anak itu belajar sesuatu, dia suka dan dia menguasainya. Kalau dia belum menguasai tapi karena dia suka, dia bisa belajar lebih baik. Yang susah sudah tidak suka, tidak menguasai, harus ngeluh. Sudah di mahasiswa abadi, apalagi sekarang tidak 7 tahun ya, di DO 5 tahun, kalau tidak selesai ya sudahlah, goodbye untuk yang negeri. Gitu. Mbak Marican yang pertama, sudahkah ilmu itu bermanfaat? Kemanfaatan sebuah ilmu itu harus berdampak pada diri sendiri. Kasarannya begini, hukuman itu jatuh kepada orang yang sudah tahu tentang arti sesuatu itu akan mendatangkan hukuman, konsekuensi logis. Nek karo gak apa-apa kan? Kalau orang itu lupa gak apa-apa, kalau dia tidak tahu gak apa-apa. Tapi kalau dia tahu itu salah, dilanggar, maka dia dijatuhi hukuman. Di dalam, kalau hukum yuridis formal gak bisa begitu. Tetap saja kalau seseorang meskipun tidak tahu tapi melanggar sesuatu ya tetap dihukum ya. Tapi dalam kehidupan agama, aku gak ero nek sembahyang itu wajib misalnya ya kan,
Ya sudah, sekarang karena kamu sudah tahu, maka kamu wajib melaksanakan, begitu dalam hukum agama. Nah, artinya apa? Mempelajari suatu ilmu kemanfaatan bagi diri sendiri. Dengan pengetahuan yang Anda punya, dengan pengetahuan yang kita punya, membuat kita menjadi tahu bagaimana memanfaatkan pengetahuan itu. Minimal jadi tahu ini tidak boleh, oh ini harusnya begini. Nah, ini kebermanfaatannya. Ya biar aku gak ero nek nyekel wajan mana sih kudu nyekel ambek lap gitu. Atau saya tidak tahu ya bahwa colokan listrik yang dibawa itu berbahaya. Setelah Anda belajar tentang bagaimana dampak anak bisa menjangkau, kemudian bisa kesetrum misalnya, kemudian itu dirubah, ini sudah kemanfaatan buat diri sendiri. Maka kemanfaatan bagi diri sendiri atas perubahan pola pikir, perasaan misalnya, aku ini cemas anak saya kok misalnya mulai kok suka bermain komputer gitu. Tapi setelah kita belajar tentang bahwa anak-anak lebih banyak tugas komputer untuk melaksanakan tugas, tahu bahwa komputer berkaitan dengan internet misalnya tidak hanya membawa kesesatan tapi membawa kebaikan. Sehingga perasaan kita tidak cemas, wah gak perlu dikhawatiri, ono pembimbingnya misalnya, ya kan. Ini kan perubahan terhadap perasaan, gak perlu cemas, gak perlu takut. Yang ketiga adalah perubahan terhadap pola perilaku. Kalau dulu misalnya minuman kalau saya minuman keras deh, makanan jeroan banyak-banyak itu tidak baik. Sering suka kita makan itu, kemudian setelah kita dapat pengetahuan dari mana saja tentunya ya, tidak hanya dari sekolah, kemudian kita menjadi tahu ini tidak baik dan lain sebagainya. Bukankah ini sudah membawa kemanfaatan buat kita? Dan tentu saja yang lebih baik ketika kemanfaatan itu kita pikirkan untuk memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri ya? Ya, tapi sudah untuk orang lain gitu ya kan. Nah, berkaitan dengan ilmu yang diamalkan, jeneng ilmu kuwi saka amal atau saka lelaku. Jadi gini, amal no apa sing mbok duweni ilmu, amal no apa sing ilmu mbok duweni lan ngamalno karo dan ilmu karo amal gitu. Itu yang disebut sebagai learning by doing dan learn how to do. Learning by doing. Learning by doing itu bekerja sambil belajar. Jadi saya yakin Mas operator itu pencetan semua itu ada maksudnya. Sehingga karena untuk bisa menyampaikan suara saya sampai ke para pendengar, tentu dengan ilmu yang benar, dengan ilmu operator yang benar. Nah diputeri kabeh sing diomong pasti tutup telinga gitu ya. Iso gamut gitu ya. Termasuk ya dimut macan barang di omah, berbeken ya kan. Nah, tapi kemudian itu dia mengamalkan dengan ilmu. Tapi kemudian mengamalkan karena ada tuntunan ilmu. Tapi kemudian kita beramal untuk mendapatkan sebuah ilmu. Oh, ternyata kalau potensinya itu untuk jarumnya enggak. Nah, kalau ada petunjuk jarumnya itu ngelebihi berapa desibel apa aku gak ngerti, iki iso memekakkan telinga misalnya. Nah, pakai ukuran itu, ini sudah menggunakan. Ternyata dengan putaran setengah putaran seperti itu. Dia tahu ya Pak dia. Dipikir opo ae lho, malah lagi rada ngawur dede. Enggak. Jadi artinya bahwa bahwa ini over, maka yang bermain di sini adalah perasaan. Jadi berilmu dengan mengamalkan ilmu dan beramal dengan tuntunan ilmu akan mendapatkan ilmu baru. Satu. Yang kedua, sapa wonge sing ngamalno ilmu sing diweruhi bakal diwenehi pangeran, nang kene paling kaya pengajian rek. Bakal diwenehi pangeran ilmu yang tidak diketahui. Saya share di sini berapa tahun? 10 tahun lebih ya. Lebih 10 tahun lebih lah. Ya meskipun ada materi-materi yang sedikit saya ulang-ulang, tapi sepertinya saya mendapatkan ilmu itu tidak pernah saya ketahui ya, wis pokoke muni sak glendering. Metu ditakoni gak iso jawab aku soalnya apa jine gak melok gitu kan ya. Nah, jadi kadang-kadang ketika kita mengamalkan ilmu pikir tenanan Mas Arizin. Ya engko kemarin derok nomor KBP iku. Nah, kalau kita mengamalkan ilmu yang tidak kita ketahui, kita bakal dapat pengetahuan-pengetahuan baru dari ilmu itu. Inilah contoh. Ketika kita membuat rawon, ya kan? Rawon itu bumbunya pakai bumbunya Mbak Google atau bumbunya bumbu resep majalah. Kan terus dicoba, kok rasanya segini sih gitu, ya kan? Maka kalau Anda betul-betul praktek jadi tahu, oh iki uyahe dikurangi sakmene. Bukankah Anda menjadi tahu setelah mengamalkan ilmu? Yang ketiga, amalan ilmu tidak harus dengan amal.
sampaikan yang dariku walau satu ayat. Nah, ngajar itu membuat kita jadi makin bagian dari pengamalan ilmu yang kita miliki. Dan dari ngajar kita jadi makin banyak pengetahuan. Gitu. Ya, ada yang masuk lagi. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batul. Ji. Suruhan Batul. Assalamualaikum warahmatullahi Semangat. wabarakatuh. Semangat. Mati semangat nek keliru. Mantep Pak. Nak boleh. Al ilmu auladakum ayyukum ahsan amalan. Sing artine ilmu iku lek dimaca terus diamalno kan tambah entek kan. Ya, betul. Niku tambah manfaat tambah fadilah gede. Ya. Lek kula ningali tafsir Jalalain niku ngoten. Ya. Terus wong urip niku lek miturut kula nggih, sik zamane kula sekolah nggih tidak ya melangkah bersama bismillah kan. Betul. Menuju bersama tasbih. Berhenti bersama tasbih. Sampai tujuan baca alhamdulillah. Lek akhlak keagamaan itu tunai Rasul itu enak kan. Guyu ora sini kan. Paling baik akhlaknya, paling lucu dengan temannya, paling mudah terketuk hatinya, paling mungkin setujuannya. Itu Rasulullah itu selalu nuntun kaya ngoten lah bagi kita nih sebagai hamba Allah. Masih kakak hari ya udah cucu-cucu ini kan kudu nurut kan. Betul. Sebabnya mahabbatu yuhibbukum siro iku guyu bisa itu lho Kang Ari. Biyen nang latine wong. Iya. Apa maneh Mbak Uci guyu aku ndak apa-apa aku. Lho itu sikap jawab kan. Luar biasa. Ji. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin? Iya. Oh, ada ya. Sugeng siang. Sugeng siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari seberang lautan ini. Pak Sundoro. Pak Sundoro, luar biasa. Terima kasih. Kalimantan Tengah. Dari Kalimantan. Mas Dari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sundoro. Kula niki menuju ilang. Ilang dekat. Ya, karena maknanya sangat dalam. Menurut pendapat saya ini saya simpan tulisannya, saya minta petunjuk sama Mas Dari. Dan yang di antara itu begini. Manusia yang paling mulia adalah mereka yang paling takwa. Terus yang kedua, kesalahan manusia yang paling banyak adalah karena lisannya. Yang ketiga, sebaik-baik perkataan adalah yang sedikit dan jelas. Yang keempat, sebaik-baik hartamu adalah bermanfaat bagimu. Ini sumbernya jelas ajaran agama, namun ini dari Quran atau hadis saya kurang paham. Matur nuwun untuk petunjuk semua. Mas Adi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan ya, sudah dua. Ini ada Badul dan Pak Sundoro. Dua-duanya bersama ini. Pertanyaan untuk para kiai. Monggo Mas Ari. Ya, jadi waduh, ini jawabnya susah ini saya. Jadi yang disampaikan Batul tadi, seorang manusia diharapkan mampu memiliki kecerdasan emosional yang baik. Emotional intelligence menurut Daniel Goleman. Jadi harapannya dengan memiliki sisi emosi yang bagus, dia bisa memanusiakan manusia. Dia bisa memberikan kemudahan bagi manusia. Konsep ini saat ini sedang dikembangkan tidak hanya dunia usaha terkenal dengan istilah service excellence, keterandalan pelayanan atau service champion. Jadi bagaimana pelayanan itu menjadi pelayanan yang juara, mengandalkan keramahan, mengandalkan kemudahan, mengandalkan solusi bagi orang lain sehingga orang lain yang datang itu tidak pulang dengan membawa persoalan baru, tapi betul-betul terselesaikan solusinya. Kemudian ini diadopsi dalam bagi aparatur pelayanan pemerintah, masuk pada
pelayanan publik itu. Di Undang-Undang Pelayanan Publik pun sama, tujuannya adalah untuk mempermudah pelayanan agar masyarakat mendapatkan solusi atas persoalan yang dihadapinya. Ya, kebetulan karena saya pelatih pelayanan prima untuk aparatur sipil negara, sedikit-sedikit saya masih ingat gitu yang saya ajarkan. Dan ini mempermudah para aparatur pelayanan negara untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menemukan jawaban atas persoalannya. Dan sebenarnya intisarinya dari apa yang disampaikan Pak Tul tadi, bagaimana kita mempermudah dalam persetujuannya, ramah dalam memberikan dalam berhubungan dengan manusia dan lain sebagainya. Itu Mbak Tul. Jadi intinya bagaimana setiap orang elemen empatinya terasa, elemen spiritualitasnya terasa. Di pelayanan atau di marketing 3.0 atau 3.0 gitu ya kan, itu setiap orang diharapkan muncul nilai-nilai spiritualnya, kejujuran. Dengan jujur dia bisa memberikan informasi, keterbukaan kepada masyarakat. Keterbukaan yang bagaimana? Keterbukaan yang fair, yang adil. Keterbukaan yang bagaimana? Yang accountable dan lain sebagainya. Sehingga nilai-nilai spiritualitas itu menjadi pedoman. Oleh karena itu, dunia barat pun itu akan mengakomodasi orang-orang yang jujur dalam hal produksi. Bahkan dunia barat pun mengakomodasi orang-orang yang berpikir untuk orientasi masa depan. Jadi bagaimana dana dari keuntungan perusahaan disisihkan untuk penghijauan kembali dan lain sebagainya. Mereka mau membeli dengan mahal, yang disebut sebagai masyarakat green economy itu. Intisarinya sebenarnya dari akhlak yang perlu kita teladani dari Rasulullah tadi. Ini yang sering kali saya bawa di diklat baik pejabat aparatur maupun dunia swasta. Sesungguhnya teori-teori Barat pun sebenarnya dalam Islam sudah cukup banyak. Bagaimana orang dibuat merasa sangat puas ketika bertemu dengan kita. Itu intinya. Pak Sundoro yang dari Kalimantan, ya sesungguhnya sebaik-baik orang itu adalah orang yang paling bertakwa. Di antara kalian semua itu sebenarnya kan adalah ajaran-ajaran Islam. Tapi saya akan coba melihat itu dalam implementasi kehidupan. Kalau kita disebut sebagai yang terbaik dari kita semua adalah takwa, saat ini memang kualitas kehidupan berdasarkan ketakwaan itu amat didambakan oleh setiap orang, dikarenakan di era yang chaos, ya antara chaos, kaos, sampai saos juga podo. Di kekacauan seperti ini, orang butuh pegangan. Karena kalau dia ikut arus maka dia kehilangan. Sedangkan takwa sendiri salah satu di antara artinya kan mentaati perintah Allah dengan sepenuh hati dan meninggalkan seluruhnya dari larangan Allah. Yang kedua adalah takwa sendiri kalau diurai dari hurufnya itu kan memunculkan perilaku takof wauya. Paling kayak yai nang ngene Bu ya kan. Taknya itu tadarruun, orang yang rendah hati. Tadarruun itu rendah hati, orang yang tidak ingin terlalu menonjolkan egonya. Dumeh aku iki sapa? Jare wong Jawa sapa sira sapa ingsun. Nah, penyakit sapa sira sapa ingsun itu akan menyebabkan kita menjadi orang yang angkuh dan sombong. Yang kedua, kalau tidak diakui oleh orang lain, kita menjadi kecewa, sakit hati, terus merusak. Ya kan? Kalau ego kita tidak diakui, biasanya akan cenderung menjadi agresi. Tak kof-kofnya kona'ah. Di era sekarang ini, di mana orang gemerengseng kepingin segala macam, justru dengan menginginkan banyak sesuatu itu makin kita tidak bahagia. Tapi dengan kemampuan kona'ah, membuat kita tentram. Yaitu apa? Tidak menginginkan sesuatu yang tidak kita punyai. Wong untuk yang kita punyai kita belum bisa menikmatinya secara bersungguh-sungguh kok. Belum bisa bersyukur secara baik kok. Jadi kenapa kita harus bisa menerima apapun pemberian yang kita dapatkan hari ini, pemberian Tuhan yang kita dapat hari ini? Karena untuk yang kita terima ini saja kita belum tentu bisa bersyukur. Apa makna syukur? Salah satu di antara makna syukur adalah memanfaatkan apa yang kita terima sebagaimana mestinya secara optimal. Contoh, betulkah meripat kita ini kita sudah manfaatkan secara optimal? Kayaknya belum deh. Habis nonton TV buyare apa iku jenenge
Raja Sulaiman. Raja Sulaiman utawa abad kejayaan niku jam 12 ya, setengah 12. Mulai sore iku mulai nonton Navia sampai dan seterusnya itu ya kan, atau nonton sapa wae film lepas dan lain sebagainya ya kan, sing mestine digawe nyimak moco ya. Mripat sing mestine mungkin digawe melihat keindahan alam ya, kita ngelihat keindahan alam yang lain kalau di plaza misalnya. Kan belum bersyukur. Kof itu konaa wow, berhati-hati. Nah sekarang itu tak kof wow ya berhati-hati. Sekarang ini banyak orang yang gerusa-gerusu berakhir dengan penyesalan. Yaknya yakin. Nah keyakinan itu membuat kita tentram. Hanya dengan mengingat Allah lah hati kita tentram. Itu kuncinya. Sekarang manusia itu sebenarnya itu yang dibutuhkan. Gitu. Baik, ada yang gabung. Selamat siang, sugeng siang. Sugeng siang Bu Susi. Sugeng siang Bu Susi. Saya jangan banyak-banyak apa Bu, dikasih embel-embel. Memang itu sandangannya jenengan. Oh, sandangannya. Tahu sandangannya Mas Ari? Disebutkan. J. Jujur loh Pak Udin. J. Ya, tapi lucu, saya senang. Kalau pakar ya narasumber terus seperti Mas Ari itu bergairah. Yang mendengarkan ilmunya bisa Lucu Mas Ari. Lucu. Besok saya gantian sama Tukul mengasuh family 1000. orang yang jadi pakar ceramah tapi sepaneng gitu loh. Ya, serius banget ya. Ilmunya sedikit masuk. Ya gimana gitu J. kan Bu. Ya Monggo. mudah-mudahan terus mengisi. J. Amin insyaallah ngaten J. Ini topiknya apa sih Pak Udin? Kok melantur kemana-mana? Bukan ngelantur, keunggulan bersaing. Bersaing sekolah apa di tempat kerja? Tempat kerja. Dalam kehidupan terutama. Dalam Bu. kehidupan Iya. sehari-hari. Itu bodohnya gini ya Kak. Mungkin salah apa tidak nanti disalahkan ya. Kok mungkin salah disalahkan gimana? Kalau salah dibenarkan gitu Bu Susi. Ya. Benar disalahkan. Tambahin Pak. Iya. J. Kalau saya tuh bodohnya itu rajin, Yes. tidak bosenan, Yes. dan istiqomah Yes. itu. Kalau orangnya nggak rajin, bosenan gitu itu nggak sukses kayaknya. Iya. Gitu. Iya. Itu betul apa tidak Betul. Pak Uti, J. Pak Ustadz, Profesor Hari yang matur sembah saya mengikuti Pak Ustadz. J. Itu mulai dari Nabia, terus Yoga Akbar, Waduh gitu ya. Sulaiman, Sulaiman, Mahadewa ya kan? Mahadewa. Terus Ramasinta udah bubar kan Bu? iya sudah. Mahabharata juga udah. Apa itu Mahabharata? Itu aja soalnya ini Mas Ali bukan dari filmnya ya. Ya. Muatan. Pendidikannya Ya. Betul. kalau Ini orang ditiru. sifatnya seperti ini sampai saya itu sama Mas Arnowo itu dijulukin Yoga Akbar. Wes luar biasa. Tapi kan nggak ada sama Soraya, sama jeneng Ibu lali kabeh aku. Iya. Putri siapa itu Suliman. Iya. Iya Bu, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rokaya Bu. Waduh, hafal sekali. Nah, Hafal seperti sekali. nonton. Ada lagi satu lagi, sugeng siang. J, Ibu. Nggih, J, nggih. monggo. Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Nggih. J. Nggih. Nggih. Betul. Luar biasa. Nggih. Oke. Luar biasa. Nggih. 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 J. Nggih. Ya. 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 Nggih. Nggih. J. Ya. Nggih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan Mas Bambang, Bu Susi dan Bu Haji Abdul Majid. Bu Susi ku sing tak romo mek lucu tok, aku gak ngerti gitu. Mas Hari itu cara lucu tapi bisa dimengerti. Tapi yang ditanya kan gitu. tadi apa, Bu? Rajin. Oh iya. Pesan Jadi istiqomah. apa namanya? Semua keberhasilan itu dikarenakan keistiqomahan kita di dalam berlatih gitu. Orang bisa berenang sekali nyemplung ya kelem gitu ya kan, tapi kalau dia berkali-kali dia berlatih maka dia akan berhasil. Bahkan al istiqomatun min alfin karoma, ini ilmunya Ustaz Dauti ini. Ustaz Dauti ya kan. Apa artinya, Bu? Apa mau istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Karena kalau orang mungkin kemuliaan yang tidak istiqomah dia akan hilang. Perbuatan gampangnya timbangan angel-angel nyebut pencitraan, perbuatan dilakukan untuk sekedar mendapatkan citra agar supaya biar dikira sehingga agar supaya disebut sebagai orang begini, biar dikira begitu sehingga saya mendapat dukungan untuk dicoblos batuk saya misalnya di gambar gitu kan ya. Kalau itu ndak istiqomah selesai kan jenengan ya kan. Bareng lo nggo temenan, ini beda antara PilKB dan pilkada gitu kan ya. Kalau PilKB iku lali ngombe tadi, nek pilkada kadang-kadang mari tadi terus lali kan gitu ya kan. Istiqomah ya, jadi istiqomah itu membuat kita menjadi lebih baik dan tidak bosan karena itulah berusaha bekerja pada bidang yang kita sukai. Nah pertanyaannya Mas Hari, Kak kabeh wong sing nyambut gawe di bidang yang disukai, iya. Maka kalau Anda bekerja pada pilihan pekerjaan yang mungkin belum Anda sukai, sukailah pekerjaan Anda supaya Anda bisa betah di situ. Karena persoalannya suka saja. Ya, suka perasaan, suka wong menikah saja gak suka, tapi nek kemudian komitmen untuk menyukai dalam perjalanan bisa berumur panjang kok. Ada niatan yang penting. Sedangkan sir-siran sing 8 tahun nikah 8 hari 8 malam umur mek 8 bulan kok ya kan. Gitu. Jadi itu jadi makanya suka. Jadi untuk memunculkan tidak bosan, dimunculkannya rasa suka buat Bu Haji Abdul Majid yang saya sarankan mungkin putranya atau cucunya diajak komunikasi piye le nek kowe seperti ini seperti ini. Karena bagaimanapun juga cucunya yang akan di sana dan sebenarnya di fakultas ya di universitas apapun ya sama selama proses pembelajarannya terakreditasi ya, universitas itu terakreditasi dengan baik, fakultasnya, jurusannya, penyelenggaraannya hampir sama. Bahkan kementerian pun wakil presiden sebelumnya Pak Budi ya Pak Budiono. Bang Budiono ya. Pak Budiono itu mendorong universitas untuk melakukan pembelajaran jarak jauh melalui university daring ya, daring itu dalam jaringan. Jadi semacam e-learning begitu, kuliah jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh. Universitas-universitas itu diharapkan membuka pembelajaran jarak jauh agar supaya aksesnya bisa sampai ke pelosok-pelosok sehingga anak Indonesia paling tidak minimal lulusannya adalah lulusan perguruan tinggi. Ya kita tunggu saja. Di pemerintahan berikutnya harapannya itu bisa ditindaklanjuti gitu ya kan. Karena e-learning itu sekarang sudah menjadi university itu sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat kita gitu. Ya tinggal 1/4 jam ini nggak terasa. Tadi masih satu yang dibahas ini Mas Ari. Tadi itu konten itu makanya perlu dipikirkan bagaimana konten pengetahuan yang Anda miliki. Ya pengetahuan yang Anda miliki, bahkan orang cenderung bisa mengetahui dari buku yang Anda baca. Kalau buku yang Anda baca buku sing gagak ya orang akan tahu isi kepala Anda apa gitu ya kan. Yang kedua adalah konten itu kebisaan. Iso apa sih? Nek wis ero iki terus kamu itu iso apa? Nek wis misalnya kuliah di jurusan ini kamu bisa apa gitu. Wis bisa apa? Gawe apa gitu ya kan. Nah, ini perlu. Jadi dia bisa apa? Di SMK tidak hanya keterampilan di bidang kompetensi keterampilannya saja, tetapi juga betul-betul apakah dia bisa, karena itu ada uji kompetensi keterampilan kan. Uji kompetensi keterampilan yang diuji oleh praktisi dan guru. Di Malaysia bahkan untuk mempertahankan skripsinya itu dunia usaha yang uji. Ya, dia sudah menghasilkan karya apa diuji oleh dunia usaha, kalau dia tertarik ya dia diambil gitu. SMK di Jawa Timur sudah luar biasa ya, karena saya kebetulan keliling di Jawa Timur, termasuk tiap Rabu bisa Anda temui saya di
TVRI ini kudu iklan loh Bu. Saya cerita tentang pendidikan, Iya. ya kan. Sudah luar biasa, diantaranya mereka memperhatikan tingkat kompetensi. Makanya kemudian Provinsi Jawa Timur pun mengadakan LKS itu, lomba kompetensi siswa. Jadi kompetensi siswa diadu. Ya orang yang punya kompetensi nek gak diadu tidak pernah tahu sebatas mana kompetensinya dia gitu. Ya maka kompetisi itu sebagai ajang untuk menunjukkan kompetensi sesungguhnya. Yang ketiga, konten itu sikap mental. Nah, sejak dini ajarkan anak-anak kita untuk jujur, untuk ramah, seperti yang seperti disampaikan, untuk bertanggung jawab, untuk istiqomah yang berkembang dalam pendidikan karakter di sekolah-sekolah di Jawa Timur. Karena Jawa Timur harapannya menjadi barometer pendidikan. Pendidikan karakter itu dikembangkan melalui pembiasaan sehingga anak-anak nanti akan terbangun karakter jujurnya, karakter disiplinnya, karakter tanggung jawabnya, karakter peduli lingkungannya dan lain sebagainya. Itu dibiasakan di sekolah-sekolah. Jadi masuk pada kegiatan pembiasaan, ada yang masuk ke ekstrakurikuler, ada yang masuk ke mulok dan lain sebagainya. Itu tujuannya untuk membuat anak-anak kita memiliki karakter yang kelak dibutuhkan dunia industri. Di SMK lebih ketat lagi gitu kan, gurunya teko telat, gurunya ya dihukum gitu ya. Karena mereka menteladankan standar industri. Jadi mereka tidak bisa main-main, termasuk ketelitian, kehati-hatian. Banyak teman-teman dunia usaha yang dalam tanda kutip khawatir kalau anak-anak PKL itu sikap mentalnya tidak baik. Peralatan yang dimiliki dunia industri itu begitu canggih dan mahal, kalau kemudian rusak oleh anak-anak kan jadi kacau. Oleh karena itu standar dari sikap mental itu selalu menjadi prioritas utama sekarang. Di SMK saya datang di salah satu SMK di mana kemarin lupa. Itu muridnya hampir 6.000. Ya, artinya apa? Satu kali, jadi dalam 3 jenjang ya, tingkat 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi kelasnya paralel banyak. Tinggi banget animonya karena mereka menjunjung tinggi kedisiplinan. Kalau ada anak berkelahi di situ, salah benar keluar. Dua-duanya. Tanpa, makanya kemudian di situ dijaga, ada tawuran keluar, ada aturan-aturan tata tertib yang begitu ketat dan diteladani oleh guru, dan mereka menggunakan standar industri. Dan dunia industri tertarik bukan karena anak itu bisa, bukan karena anak itu pinter, tapi karena sikap mentalnya. Tentu saja ya dia yang tahu apa yang dikerjakan dan bisa mengerjakan, tapi perilakunya bagus. Nah, sekolah-sekolah di beberapa kabupaten yang saya tahu itu karena tingkat kebutuhan dunia industri tinggi, mereka sedang menggodok sikap mental itu. Jadi justru di daerah, terutama untuk SMK, sikap mental itu menjadi bagian yang tidak bisa ditawar. Mudah-mudahan di kota-kota besar itu juga orang tua menyadari kalau disiplin ditegakkan, jangan kemudian datang lapor, nggawa bolong, nggawa LSM, ya sekolah ini mumet gitu. Kapan mau mendisiplinkan kalau anak salah misalnya dengan kejadian pelanggaran terus dihukum, orang tuanya tidak setuju, ya lucu gitu. Makanya saran saya ketika nanti tahun ajaran baru buat itu semacam fakta integritas ya dengan orang tua, tanda tangan untuk taat kedisiplinan. Kalau tidak, mungkin bukan sekolah itu yang tepat untuk merawat sekolah anak-anak Anda. Karena kalau tidak, sekolah itu akan menjadi kacau. Ada intervensi-intervensi lain yang membuat penegakan disiplin di sekolah menjadi tidak. Nah, dan tentu saja yang saya sebut disiplin itu sistem mulai dari kepala sekolah sampai semua ya berarti ya. Iya, sampai guru, sampai siswanya. Sebelum ke siswa, guru dan kepala sekolah yang kayak contoh neora, tidak akan pernah ada ketertiban jika yang menegakkan ketertiban itu tidak tertib gitu. Ya, masih ada yang ingin gabung? Monggo di 5346817 dan 5462961, masih ada sekitar 10 menit gitu ya. Belum ada ya Mas Bambang? Belum ya. Kita ke yang kedua Mas Arya. Tadi kalau sudah isi Nah, konten, tampilan, konteks. Konteks sekarang. Ya, konteks itu lebih pada tampilan. Teman-teman dunia usaha dan dunia industri, kalau ada job market atau job fair itu agak sedikit tidak nyaman ketika dia melihat dari sisi tampilan saja. Penampilan anak-anak ketika ngelamar. Kadang ada yang pakai sepatu santai, ada yang pakai sendal, ada yang pakai kaos dan lain sebagainya, sehingga tampilan dari sisi tampilan pakaian saja itu tidak menarik.
Nah, tapi yang paling penting bukan tampilan itunya. Yang paling di samping itu penting untuk paling tidak masuk ke supaya suratmu itu bisa diterima gitu ya kan. Termasuk surat lamaran pun dalam tampilannya tidak menggunakan standar baku. Milikilah standar yang mungkin industri punya gitu ya kan. Dimasukkan dalam flash disk, kalau job market itu tinggal dicolokkan ke operator, nanti bisa masuk ke diwawancara di mana gitu pada level job market. Contohnya flash disk, tapi ada juga yang menggunakan hard copy ya, fotokopian ijazah dan lain sebagainya. Nah, itu persoalan sistem administrasinya. Tapi kalau untuk tampilan yang dimaksudkan di sini adalah apakah Anda bisa menampilkan apa yang Anda ketahui dengan baik. Ya, kalau Anda memiliki gelar tertentu atau habis sekolah atau kursus dari tempat tertentu, apakah Anda bisa menampilkan atribut pengetahuan yang sudah Anda dapatkan tadi gitu. Misalnya sekolah broadcast gitu ya kan, dites sama Mbak Uti untuk siaran, pating pecotot ngomongnya kan, nggak ngerti bagaimana dia menyampaikan. Saya almarhum Bung Dino dulu, kayak tua aku nengin ya kan. Saya dulu juga siaran di sana. Beliau mengatakan ketika beliau ngetes penyiar baru dengan hasil dari kursus-kursus, waktu itu banyak kursus dari penyiar radio, kursus MC, kursus opo lah gitu ya kan. Itu sama sekali anak-anak tidak mampu menampilkan apa yang diketahuinya. Pengetahuan tentang broadcast itu apa, siaran itu apa, tidak ngerti. Nah, termasuk dalam hal tampilan itu mampu menunjukkan apa yang dia bisa. Hari ini lulusan Amerika temen lo entah. Pertama dia yang jelas orang Amerika itu bisa bahasa Inggris, terutama cilik-cilik itu lahir bisa bahasa Inggris. Nah, dia bisa sesuai dengan ilmunya dan dia bisa mengerjakan sesuai dengan ilmu yang dipelajari. Tampilan itu perlu. Nah, tampilan yang berikutnya adalah tampilan dari perilaku yang munculnya dari sikap mental. Nah, dimulai dari mana? Kebiasaan yang Anda biasa lakukan. Karena kalau kebiasaan Anda itu tidak benar, maka Anda akan dilabel dengan ketidakbenaran yang Anda biasakan. Kebiasaan tidak tepat waktu. Bisa sampai janji mbek wong iku wis molor tok isine kaya karet misalnya. Karet kecemplung lengogas misalnya. Wis molor dibatak ratas misalnya. Nah, Anda akan dikenal dengan apa yang biasa Anda lakukan. Nah, termasuk saya wis gak iso pemene enggak tahu di sini absen sudah pakai ini ya, retina itu ya. Yang ada fotonya belum ya. Di beberapa tempat itu fotonya pakai retina gitu. Jadi kalau jempol itu celakanya jempol dalam sistem yang bisa disiasati, itu bisa jempol, bisa jari manis, bisa jari tengah dan lain sebagainya. Akhirnya wong siji sama kili wong limo, ditambah jempol sikil lagi 5 kili 20. Lah padha mbek bongkar iki ya kan. Kalau itu disiasati kan ya jadi kacau gitu ya, tetap kedisiplinan balik ke sikap mental ya kan, yang disebut bangsane tangyawan bakal kano itu kan ya. Ya tapi kerja gak absen tok, itu mari absen terus jempol membahas administrasi, mari nang ndi wonge gak jelas. Mudah-mudahan di sini gak ada lah ya kan. Jadi kerja itu bukan absen tok. Betul-betul jelas hasilnya apa yang dikerjakan. Nah, Anda akan dikenal dari kebiasaan yang Anda lakukan. Jadi kalau Anda terbiasa melakukan hal-hal yang tidak baik, orang akan mengenal Anda tentang ketidakbaikan. Sebagus apapun tampilan itu. Oleh karena itu, cara membedakan suatu perbuatan baik itu mung sak dermo pencitraan, kepingin disebut baik agar supaya biar dikira sehingga tadi adalah di istiqomahnya. Iki mulai durung dadi pejabat wis anjene ngopeni rakyat, wong kabeh iku seneng pantes saiki. Saiki dadi pejabat ya tetep istiqomah. Diliput media gak diliput media tetep dilakoni, bahkan dheweke iku ndelik-ndelik gitu ya kan. Nglakoni iku ndelik-ndelik gak kepengin dipuji wong. Nah, itu tidak pencitraan, itu temenan. Karena ada istiqomah. Kalau ndak istiqomah, cuma sekedar menjelang pemilihan saja, dia tampil dengan segala macam kepedulian terhadap rakyat, mari ngono push hilang, ya itu jenenge pencitraan, gampang kok. Yang disebut pencitraan atau image personal image itu adalah reputation, quality of life, reputasi kualitas kehidupan dia, itu menurut teori. Dan pada kenyataannya memang demikian. Nabi yang disebut berakhlakul karimah, disebut seorang yang amanah karena sejak kecil beliau dikenal jujur, bukan sekedar mencitrakan kejujuran agar supaya biar dikira sehingga, tapi Nabiullah Muhammad mulai dari kecil memang sangat jujur sehingga orang yang musuhnya pun tetap percaya kepada Rasulullah karena kejujurannya, istiqomah dalam kejujuran.
Itu perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Istiqomah dalam apa? Kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian. Itu perlu kita latihkan kepada anak-anak, karena nanti ini yang dibutuhkan di masyarakat dunia. Masyarakat dunia, tidak hanya Indonesia. Mungkin Indonesia karut-marut dengan karakter yang mungkin sedang diperbaiki. Tapi kalau kita punya sikap mental itu, pasti insya Allah akan dicari orang. Gitu. Apa mau? Konteks konten kurang 3 menit. Ya, 3 menit terasa ya. Ya, differentiation itu keunikan pribadi Anda. Nah, keunikan pribadi Anda, pribadi anak-anak kita munculkan dalam bentuk kecepat tanggapan. Ya, dia punya pengetahuan bagus, punya dapat menampilkan pengetahuan, tapi gak cepat-cepat tanggap pun. Ono wong tiba dipendeli, ya kan diguyu-guyu bisa. Ya sudah, gitu ya kan, Anda tidak akan dikenal, maka kenalah dengan cepat tanggap dalam menangani sesuatu. Wes nek ambek dhewe ora usah dikongkon iki wis sembarang beres. Tahu kan gitu ya. Kan? Pasti Anda akan diperhitungkan, dan keunikan juga Anda tidak termasuk dalam golongan rata-rata. Maksudnya rata-rata orang itu senang perbuatan melanggar, nyerempet wong gak didelok ae kok. Tapi kalau Anda punya keunikan, ya kalau orang tidak pilih melihat, lantas di mana Allah gitu. Ya. Iki angel iki. Nek iki sing koyo ngene itu masih di omahe dirubung dhuwit. Kok di omahe di kantor dirubung dhuwit, dirubung laler barang gitu kan. Soal jalan duren kalau kan gitu ya. Tidak mau gitu ya kan. Ini keunikan yang perlu dikembangkan, itu cepat tanggap dan orang yang punya rasa malu. 2 aja, enggak usah banyak-banyak. Cepat tanggap dan malu. Malu kalau berbuat salah, malu kalau melanggar, malu kalau menentang ajarannya Tuhan. Malu itu kan terjemahkan jadi banyak. Itu. Nah, kalau itu Anda punyai, maka anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa di masa depan. Gitu. Baik, Mas Ari, waktunya juga sudah habis. Iya. Matur nuwun sangat, Terima kasih. keunggulan bersaing mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya ke depannya gitu ya Mas Ari ya. Nah, apalagi menghadapi MEA 2015 ini. Sebenarnya MEA itu tidak perlu kita takuti karena bangsa kita bangsa yang unggul. Justru dengan MEA adalah peluang bagi kita untuk menunjukkan bahwa ini loh keunggulan kita. Gitu. Ya, baik. Terima kasih. Terima Dan kasih. pendengar, hingga di sini jumpa kita di acara Wanita dan Keluarga. Selamat siang. Lucu. Aku main kenal lucu deh.